Pasvlog Lovers, jumpa lagi bersama saya, Pastor Antonius Kema CP di Pasvlog Kema. Nah, pada kesempatan ini kita akan menghadirkan bintang tamu kita yang luar biasa juga di podcast part 2 ini. Jadi tentu Pasvlog Lovers penasaran ya, di podcast part kedua ini siapa yang kita akan hadirkan untuk Pasvlog Lovers yang tercinta. Nah, ini dia, kita akan ikuti podcast part 2. Iya, Pasvlog Lovers, pada kesempatan ini kita mengundang atau mendatangkan bintang tamu kita yang luar biasa ya. Di samping saya dan untuk bersama saya pada kesempatan ini adalah Pastor Agustinus Kraeng Ritan CP yang dengan jubah khas hitam pasionis. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang situasi kita saat ini, di mana kita akan memaknai spiritualitas pasionis yang adalah penderitaan, bagaimana memaknai penderitaan manusia dewasa ini di tengah situasi wabah COVID-19 ini. Jadi bagaimana dari sudut pandang teologi, dari sudut pandang spiritualitas, dan kita nanti akan berbicara sampai kepada praktisnya dalam kehidupan, artinya aplikasi dalam kehidupan ini. Selamat bergabung bersama di studio Pasvlog Kema ini, Pastor Agus Kraeng. Ya, terima kasih. Ya, Pastor Tony. Ya, saya pun merasa berbahagia bisa hadir dan berbincang-bincang, dan juga berbagi nilai-nilai spiritualitas, terutama berkaitan dengan penderitaan dan COVID-19 ini dari sudut seorang pasionis, ya, seorang pasionis yang mewartakan sengsara Yesus bagi umat. Ya. Iya, terima kasih, Pastor. Tentu Pasvlog Lovers juga penasaran ya, mau bertanya, Pastor Agus Kraeng ini bertugasnya di mana, dan juga bagaimana Pastor Agus Kraeng ini berbicara tentang spiritualitas salib di tengah wabah COVID-19 ini. Nah, sebelumnya Pastor kita akan memperkenalkan bahwa Pastor Agus Kraeng ini adalah pastor kepala paroki di Paroki Salib Suci Beduai di Keuskupan Sanggau, Kalimantan Barat. Nah, selain sebagai pastor kepala paroki, Pastor Agus Kraeng ini juga sebelumnya juga membidangi atau pernah studi spesialis spiritualitas di Universitas Kepausan Gregoriana di Italia ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, artinya Pasvlog bisa mendatangkan atau menghadirkan seorang bintang tamu yang ya cukup berbicara tentang spiritualitas ini. Terima kasih Pastor sudah hadir bersama kami di Pasvlog Kema ini. Semoga kehadiran ini bisa memberikan suatu angin segar bagi Pasvlog Lovers semuanya untuk memaknai penderitaan di tengah wabah COVID-19 ini. Berbicara tentang penderitaan, tentu kita sebagai umat beriman melihat bahwa di satu pihak kita mengamini dan mengimani bahwa Allah adalah Bapa yang Maha Pengasih. Tetapi di pihak lain, dalam situasi dan kenyataan dunia saat ini, kita tidak bisa menyangkal bahwa penderitaan itu juga ada. Nah, salah satu penderitaan yang saat ini tengah menjadi perbincangan dan juga pengalaman kita bersama, yaitu adanya wabah COVID-19 ini. Nah, bagaimana kita memaknai kedua situasi itu dalam makna atau bingkai teologi kita? Oke, terima kasih. Kita bertolak dari iman akan penderitaan Kristus yang tidak terpisahkan dengan kebangkitan Kristus, bahwa setiap orang beriman yang menghayati dalam kehidupannya adalah
kematian, sengsara, dan kebangkitan Kristus. Maka itu menjadi sebuah spirit atau roh yang menggerakkan iman itu dalam kehidupan kita. Maka berkaitan dengan kehidupan seorang beriman dalam kesehariannya, tidak lain adalah ungkapan bahwa hidup Kristus itu menjadi hidupnya, dan semangat Kristus itulah yang menjiwainya untuk hidup dalam keseharian, baik dalam bekerja, berdoa, dan aktivitas-aktivitas lainnya setiap hari. Jadi dalam hal ini spiritualitas itu selalu berkaitan dengan keseharian, semangat yang menjiwai seseorang untuk mengalami dan juga menjalani kehidupannya setiap hari. Ya. Baik, Pastor. Artinya bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita tentu masing-masing kita membutuhkan spirit, Ya. roh untuk menggerakkan kehidupan ini. Nah, di tengah situasi seperti ini, dengan kehidupan keimanan kita, bahwa kita mengamini dan mengimani bahwa Allah adalah Bapa yang Maha Pengasih. Ya. Nah, tetapi di pihak lain, bahwa kita tidak bisa menutup mata penderitaan juga. Kita mengalami penderitaan akibat COVID-19 ini. Nah, bagaimana kita bisa mendamaikan antara dua pandangan ini, bahwa yang pertama dari segi kita sebagai umat beriman, kita mengamini Allah yang adalah Maha Pengasih itu. Nah, bagaimana umat bisa menerima dan juga memahami situasi ini, situasi di tengah pandemi ini? Oke. Baik, terima kasih, Pastor. Kalau kita melihat bahwa iman kita, ya, Allah adalah kasih, dan memang itu menjadi sebuah dasar yang menyemangat hidup kita, bahwa Allah itu adalah kasih dalam kehidupan kita setiap hari. Bahwa kita sebagai seorang manusia yang mengalami dalam hidup kita ini segala kekurangan, keterbatasan, ya bahkan penderitaan ini, tidak mengurangi bahwa Allah itu mengasihi kita. Jadi Allah itu mengasihi kita, ya itulah sebuah dasar iman kita. Nah, namun kalau kita mengalami bahwa Allah itu kasih berkaitan dengan pengalaman iman kita, penderitaan terutama dalam situasi COVID ini, perlu suatu gambaran yang baru tentang Allah itu sendiri. Allah yang kasih yang seperti apa yang kita manusia alami, sehingga kita boleh mengalami itu dalam pengalaman bahwa Allah itu tidak pernah tidak mengasihi kita. Ya, dalam kitab suci pun dikatakan oleh Yesus sendiri, mengatakan bahwa hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Bapamu yang dia memberikan, ya, kehidupan kepada setiap orang tanpa pilih kasih. Ya. Berarti adanya penderitaan ini, wabah COVID-19 ini salah satu penderitaan, salah satu bukti bahwa permasalahan yang kita hadapi bersama ini tidak membuat gambaran tentang Allah yang adalah Maha Pengasih, Bapa yang Maha Baik itu tidak berarti bahwa pandangan keimanan kita itu pudar. Ya. Tetapi justru kehadiran penderitaan itu mungkin di satu pihak bisa memurnikan juga hidup keimanan kita. Nah, bagaimana Pastor melihat bahwa adanya penderitaan itu, apakah penderitaan itu dipandang sebagai suatu kutukan atau sebaliknya juga bisa menjadi batu loncatan atau ujian bagi iman kita? Ya, dalam pandangan teologi spiritualitas terutama melihat bahwa penderitaan itu tidak terpisahkan, ya, dengan kebangkitan. Maka berbicara tentang penderitaan tidak lain adalah sisi lain melihat kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Maka disinilah bagaimana kita mengayatinya. Ya, bahwa penderitaan itu sebagai jalan kemurnian hidup kita, jalan pemurnian. Artinya bahwa dengan penderitaan itu kita manusia bisa memurnikan hal-hal yang mungkin selama ini tidak kita hargai dengan baik. Ya, termasuk di situ adalah bagaimana mungkin berkaitan dengan COVID-19 ini, virus corona. Ya, paling tidak kita manusia mungkin tidak menyadari bahwa penyakit segala sesuatu itu sudah melekat dalam diri kita, dan bagaimana itu menjadi jalan pemurnian sehingga kita lebih peduli bagi kehidupan kita sendiri. Ya. Iya, pas lovers. Ini menjadi suatu
kegembiraan atau kekuatan bagi kita tentunya bahwa di tengah wabah seperti ini tentu kita mengalami kecemasan, kegalauan di satu pihak. Tetapi ini semacam vaksin, ya bisa dikatakan sebagai vaksin. Bahwa vaksin dalam arti spiritual, bahwa di tengah kegalauan seperti ini tentu kita berpegang pada inti iman kita sebagai seorang Kristiani, bahwa penderitaan yang kita alami, persoalan yang kita alami itu juga menjadi jalan pemurnian bagi iman kita. Sama seperti kalau kita melihat misteri Paskah, bahwa setelah penderitaan dan wafat Yesus kita akan mengalami suatu kebangkitan. Peristiwa kebangkitan dan setelah itu kemuliaan. Jadi kita memahami bahwa penderitaan ini adalah jalan pemurnian untuk iman kita. Ya, pemurnian untuk iman kita. Dan ini tentu menjadi vaksin terbaik untuk kehidupan kita. Baik, Pastor. Selain untuk menjadi jalan pemurnian bagi iman kita, ini kan menyangkut individu pribadi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sebagai jalan pemurnian akan iman saya kepada Tuhan. Mungkin gambaran Allah yang saya imani selama ini mungkin agak keliru, atau saya tidak mendasarkan pengalaman iman itu pada pengalaman saya sendiri, tapi masih pada konsep. Nah, yang kedua bahwa penderitaan ini selain menjadi jalan pemurnian, apakah juga mempunyai makna atau efek suatu penyadaran dalam kehidupan bersama? Artinya aplikasi dari nilai sosial. Iya, nilai sosial. Iya, Pastor. Berkaitan dengan jalan pemurnian, penderitaan juga adalah cara pencerahan. Pencerahan artinya memberikan sebuah pencerahan bagaimana manusia yang secara individu dihormati dan dihargai tidak bisa terpisahkan, bahwa manusia itu juga adalah makhluk sosial yang dia juga harus memperhatikan juga sesamanya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Dan Yesus dalam Injilnya, dalam Injil mengatakan kepada kita bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada berkaitan dengan aspek sosial dari virus corona ini, bahwa kita peduli dengan sesama kita, bahwa saya menjaga diri saya dalam arti social distancing juga demi kebaikan sesama, supaya sesama juga mengalami juga kesehatan, juga keselamatannya. Dalam arti itu kepedulian yang sudah melintasi, sudah menjadi suatu kesadaran bahwa saya hidup di dunia ini tidak sendiri, saya pun harus bersama-sama dengan orang lain. Dalam hal berkaitan ini dengan kehidupan masyarakat, kita pun menghormati rule atau aturan yang diberikan oleh pemerintah, oleh gereja, agar kita senantiasa menjaga sebuah keteraturan dalam kehidupan sosial kita sebagai makhluk sosial itu. Disinilah sebuah pencerahan yang muncul dari COVID-19 ini, di mana kita semua menyadari bahwa ya kita semua ini bisa mengatasinya bersama-sama kalau kembali kepada pribadi kita untuk menjaga supaya jangan memutuskan supaya COVID-19 ini tidak menjadi sebuah wabah yang sifatnya ya secara sosial yang mendatangkan hal yang lebih buruk dari sebagai manusia. Maka bonum commune atau kebaikan umum, kebaikan bersama yang kita bangun dari COVID-19 luar biasa. Sebuah solidaritas yang kita tunjukkan juga dalam kehidupan, baik dalam arti iman, dalam arti gereja, dalam arti masyarakat, kepedulian terhadap saudara-saudari kita yang mengalami kekurangan, ya bahkan situasi-situasi di mana mereka memerlukan bantuan ya di sini kan berupa bantuan berupa masker ya, juga bantuan-bantuan yang lain yang sangat berguna untuk sesama. Itu sudah melahirkan sebuah kesadaran akan yang lain, dalam arti ini sesama ya. Berarti kita bisa mengatakan bahwa dalam kegalauan seperti ini, dalam kecemasan seperti ini, kita harus mempunyai pengharapan. Nah, tentu kita tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah menemukan vaksin, bisa saya katakan vaksin 2P namanya, yaitu
jalan pemurnian dan juga jalan pencerahan. Pencerahan. Pemurnian itu kan bersifat pribadi, hubungan saya dengan Tuhan, bagaimana saya memurnikan kehidupan iman saya. Tapi di satu pihak kehidupan iman saya tidak hanya terbatas hubungan saya dengan Tuhan, tapi juga harus membawa efek kepada sosial. Nah, artinya di situ jalan pencerahan. Bagaimana kita dicerahkan atau disadarkan untuk semakin peduli dengan sesama kita. Mungkin selama ini kita terlalu memikirkan diri sendiri. Jadi dengan adanya wabah ini, kita disadarkan atau membawa pencerahan untuk memperhatikan kehidupan diri sendiri dan juga kesehatan banyak orang. Dan ini menjadi suatu vaksin yang tentunya sangat bagus, Past Flock Lovers. Iya, Pastor, selain dua vaksin ini ya, bisa dikatakan vaksin itu ya, jalan pemurnian dan juga jalan pencerahan. Nah, satu vaksin lagi, Pastor. Oh ya, satu vaksin. Nah, artinya kita menunggu vaksin yang berikutnya, Past Flock Lovers. Ini tentu makin seru nih. Iya, Past Flock Lovers, pasti kita penasaran tentang vaksin yang ketiga ini ya, yaitu yang pertama tentang pemurnian, yang kedua itu pencerahan, dan yang ketiga ini kita tunggu-tunggu. Kira-kira apa vaksin yang berikutnya ini? Nah, Pastor, kita sudah membicarakan tentang vaksin atau obat semacam mengobati kegalauan dan kecemasan kita sebagai umat beriman di tengah wabah seperti ini. Nah, apa kira-kira vaksin yang ketiga? Karena tadi sudah disebutkan ada 3, jadi pemurnian, pencerahan, dan yang ketiga ini apa, Pastor? Ya, vaksin yang ketiga yang menjadi jalan di mana kita menghayati penderitaan sebagai jalan iman. Yang lain adalah jalan penyatuan. Penyatuan ini artinya Allah menyatu dengan kita manusia karena mengasihi kita. Ya. Karena kasih itulah tanda di mana Allah itu satu dengan kita dan kita satu dengan Allah. Dalam hal ini, maka penyatuan ini menjadi sebuah gerakan yang di dalam diri kita sendiri mengalami kasih dan kekuatan Allah itu di tengah wabah yang kita alami ini. Kita tidak kehilangan harapan untuk juga bagaimana mengatur kehidupan kita yang semakin hari semakin baik dalam arti fisik, dalam arti rohani, juga dalam arti psikis kejiwaan kita manusia untuk menjalani kehidupan kita. Jadi jalan penyatuan tidak lain adalah Allah yang menyatu denganku, aku pun mengalami bahwa Allah itu adalah kasih yang tak pernah memisahkan aku darinya, memisahkan diriku. Dalam hal ini juga, dalam aspek penyatuan ini, Allah itu juga hadir dan juga hidup dalam sesamaku yang mengalami juga situasi-situasi penderitaan, sengsara, dan juga kematian. Menjadi sebuah jalan untuk bersatu dengan Allah ya dalam kehidupan kekal. Yang ini yang menjadi jalan penyatuan itu. Jadi Allah tidak bisa dipisahkan dari momen atau peristiwa hidup manusia itu sendiri. Ya. Iya. Artinya ada 3 dalam vaksin itu, ada 3 ya. Ya, seperti kita mengkonsumsi obat untuk ada namanya 3x1 ya. Jadi ini 3 tapi dalam satu vaksin. Untuk memberantas kegalauan dan kecemasan kita sebagai umat beriman dalam menghadapi kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini. Artinya tadi bahwa dalam vaksin itu ada jalan pemurnian iman kita akan Tuhan, lalu yang kedua itu pencerahan, bagaimana kita disadarkan untuk semakin peduli dengan sesama, untuk semakin memperhatikan sesama dan juga memperhatikan diri kita. Dan yang berikutnya bahwa kita menyadari bahwa ada aspek penyatuan. Jadi dalam penderitaan apapun, persoalan apapun, bahwa Allah tidak mungkin membiarkan kita, tapi Allah justru ada di dalam kita, dan itu kesatuan itu tidak bisa dipisahkan karena adanya penderitaan atau persoalan yang dihadapi oleh manusia. Nah, dari tiga aspek ini, secara spiritualitas pasionis, yang tentu pasionis mempunyai spiritualitas, yaitu bahwa mewartakan sengsara Kristus tersalib, mewartakan dan memaknai dalam realitas kehidupan saat ini. Nah, bagaimana pastor melihat
dari kacamata spiritualitas pasionis sebagai seorang pasionis memaknai situasi saat ini? Sebagai seorang pasionis yang dalam arti menghayati sengsara kebangkitan Kristus, ya, penderitaan itu juga menjadi suatu tanda kebesaran Allah, di mana mujizat Allah, kasih Allah itu nyata di dalam penderitaan, di mana Kristus sendiri mengasihi kita melalui penderitaan itu, dan penderitaan itu menjadi bermakna karena kita bersatu dengan Kristus itu sendiri. Sebagai pasionis dalam arti itu bahwa itulah tanda kasih Allah yang terbesar bagi kita, di mana dalam situasi penderitaan itu kita masih diberikan semangat, bagaimana kita pun masih disemangati juga oleh sesama supaya kita tidak hidup dalam keputusasaan, ya, karena kita pun harus menghayatinya menjadi bahwa Allah adalah kasih yang mengasihi kita, dan bukti kasih Allah itu adalah penderitaan yang bagi kita manusia. Sebagai seorang pasionis, yang tidak lain bahwa saya menghayatinya, ya, dan mengalami penderitaan itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari iman kita, iman gereja akan Kristus yang wafat dan bangkit. Dalam hal inilah, ya, sebagaimana semangat Santo Paulus dari Salib, pendiri kongregasi pasionis, menyatakan bahwa penderitaan adalah karya terbesar dan teragung dari kasih Allah bagi kita manusia. Nah, ya. Iya, baik. Luar biasa, artinya secara menurut spiritualitas pasionis dalam memaknai persoalan yang saat ini kita hadapi bersama, bahwa kita melihatnya sebagai suatu tanda kebesaran Allah. Jadi kita tidak kehilangan harapan, malah kita disemangati untuk sebagai umat beriman kita menemukan suatu harapan, dan kita diajak untuk tidak putus asa karena kita mempunyai pengharapan, dan pengharapan kita itu pada Yesus Kristus itu sendiri, sebagaimana dalam misteri Paskah itu yang kita rayakan, dan ini menjadi kita suatu kekuatan. Jadi sehingga wajar kita bisa mengatakan bahwa pada saat ini kita menemukan suatu vaksin yang luar biasa tentunya untuk menghadapi dan memaknai kehidupan di new normal ini, ya, saat ini. Tentu Pastor Clovers juga menjadi semakin disemangati untuk menjalani kehidupan ini dengan adanya obrolan seperti ini. Artinya kita bisa memaknai kehidupan kita di tengah wabah seperti ini dengan vaksin yang sudah diberikan oleh Pastor Agus Kraeng itu tadi. Ada 3 hal. Yang pertama itu bahwa kita melihatnya sebagai suatu pemurnian iman kita, lalu yang kedua sebagai suatu pencerahan, bagaimana kita melihat pada aspek sosial, dan yang berikutnya sebagai suatu penyatuan dengan Allah yang kita imani. Di atas semuanya itu, sebagai seorang pasionis tentu mewartakan semangat sengsara Kristus dan kebangkitannya itu. Jadi kita melihat semuanya itu sebagai suatu tanda kebesaran Allah, dan itu adalah tanda kasih. Bukti kasih dari Allah itu adalah Dia rela wafat di kayu salib karena cintanya yang luar biasa kepada kita manusia, sehingga menghadapi situasi yang seperti ini kita juga disemangati bersama Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih Pastor atas kehadiran dan sudah kesiapan dan juga kesediaan Pastor untuk hadir bersama kami, dan juga sudah mempersembahkan yang terbaik tentunya bagi Pastor Clovers semuanya. Jadi ini menjadi kesempatan yang sangat bermakna bagi kita. Vaksin tentu kita sudah temukan, semoga kita dibebaskan dari persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat ini, dan juga kita diberikan kekuatan tentunya untuk menghadapi kehidupan ini. Terima kasih, Pastor Clovers.